Rahasia solawat dalam ilmu makrifat menyelami lautan cinta ilahi, menyingkap tabir Nur Muhammad sebagai jalan tertinggi kesatuan hamba dan Sang Halik. Solawat merupakan amalan yang begitu agung, lautan rahasia yang tak bertepi, yang apabila diselami dengan ilmu makrifat akan membawa seorang hamba kepada puncak hakikat makrifatullah, mempertemukan dirinya dengan Nur Muhammad, serta membuka pintu kesatuan sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-43, yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ke-46 dikatakan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pemancar cahaya Allah, sumber rahmat, serta pintu segala rahasia ilahi. Solawat bukan sekedar rangkaian kalimat pujian, tetapi hakikatnya adalah tali penghubung rohani yang menghantar ruh manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan hati yang mati, serta memurnikan sir atau rahasia batin yang paling dalam. Dalam ilmu makrifat, solawat dipahami sebagai bentuk wujud cinta mutlak, mahabbah, yang tertinggi di mana seorang hamba meniadakan dirinya, fana, dan melebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, yang bukan sekedar balasan matematis, melainkan simbol keterhubungan nurani, pembersihan jiwa, serta pembukaan hijab antara hamba dan Tuhannya." Dalam tataran makrifat, solawat adalah gerak napas rahasia yang menyertai detak jantung, disebut napas Muhammadiyah, di mana setiap tarikan napas menjadi tasbih dan setiap hembusan napas menjadi tahmid, sampai pada titik puncak kesadaran hakikat, yaitu tiada wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam kalimat tauhid, La ilaha illallah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cermin atau mazhar kesempurnaan tajali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya," yang bermakna bahwa solawat bukan hanya perintah, melainkan manifestasi kasih sayang Allah yang mengalir dalam setiap partikel wujud. Solawat dalam makrifat membimbing seorang hamba untuk senantiasa sadar dan kembali atau rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hakikat solawat menjadi perahu keselamatan di samudra dunia yang penuh gelombang hawa nafsu, ria, ujub, sum'ah, dan segala penyakit hati lainnya. Ketika seorang hamba istiqomah dalam solawat, maka ia akan dikaruniai futuh, atau pembukaan rahasia-rahasia ilahi, disingkapkan tirai kegelapan yang menutup kolbunya, serta diperkenankan menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap denyut nadi dan hembusan napas. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku, menunjukkan kedekatan yang bukan sekedar kelak di akhirat, tetapi juga di dunia melalui maqam makrifat. Karena hakikat solawat itu sendiri adalah menanamkan rasa hadir dan menyaksikan akan cahaya Muhammad dalam setiap keadaan. Dalam pandangan para arif billah, solawat merupakan kunci pembuka pintu arsy, pintu rahmat, pintu karunia, pintu ridho, dan pintu mahabbah ilahiyah yang tidak bisa dibuka oleh amal lahiriah semata, melainkan dengan rasa ikhlas dan fananya kehendak diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fat ayat ke-8 dan ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, mengagungkannya, dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang," yang dalam tafsir makrifat menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai kecintaan penuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan manifestasi kebenaran.
Solawat dalam makrifat bukan sekedar ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, melainkan peneguhan kesadaran diri bahwa segala gerak, diam, tidur bangun, makan, minum, bahkan setiap getaran pikiran adalah wujud solawat hakiki apabila dilakukan dalam kesadaran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Di dalam ilmu makrifat, solawat juga disebut sebagai nafas Rahman, yaitu napas yang disertai rasa kasih sayang universal yang memancar ke seluruh makhluk, menyucikan seluruh alam dari sifat-sifat tercela, dan membawa kedamaian serta ketentraman bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat juga menjadi cahaya yang menerangi jalan spiritual seorang salik, penempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan debu hijab di mata hati hingga dapat memandang segala sesuatu dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, yang menunjukkan makom tertinggi fana fi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dicapai melalui pintu solawat. Dalam makrifat, solawat juga menjadi media untuk menghimpun segala sifat yang beraneka ragam ke dalam satu sifat universal, yaitu sifat rahmat, sehingga seorang hamba tidak lagi memandang perbedaan, tidak lagi merasa terpisah, melainkan menyatu dalam samudra keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat menjadi bukti cinta dan kerinduan terdalam kepada Rasulullah, serta menjadi simbol kesadaran akan kehadiran beliau di alam rohani yang senantiasa membimbing para salik. Solawat mempersiapkan hati untuk senantiasa menerima limpahan nur ilahi, sehingga setiap lafaz solawat adalah getaran nur yang menembus langit ketujuh, menembus arsy, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa beribu-ribu rahmat. Di samping itu, solawat juga menjadi benteng dari berbagai tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Sebab hati yang penuh solawat tidak akan mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia, dan tidak terpedaya oleh kenikmatan fana. Dalam setiap tarikan napas solawat, seorang hamba dilatih untuk senantiasa mengingat dan menghidupkan cinta yang tulus. Sebab cinta sejati dalam makrifat bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dihayati dan disertai dengan totalitas penyerahan diri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 101, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai," yang dalam tafsir makrifat dijelaskan bahwa tali Allah itu adalah Nur Muhammad, dan solawat itu adalah pegangan rohani yang menyambung jiwa kepada tali tersebut. Maka barang siapa yang memuliakan solawat, sesungguhnya ia telah memuliakan Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi rahmat Allah untuk alam semesta. Melalui solawat, seorang hamba akan mengalami pencerahan spiritual, ketentraman jiwa, dan pada akhirnya fana dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak rahasia agung solawat dalam ilmu makrifat, yang tidak sekedar membawa keberkahan dunia dan akhirat, tetapi juga mengangkat ruh manusia ke makom tertinggi makrifatullah, sehingga setiap denyut nadi memancar dengan zikir, setiap napas terhembus dengan tasbih, dan setiap gerak adalah penjelmaan solawat yang sejati, serta pada akhirnya tiada lagi yang dilihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada lagi yang dicinta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud hakikat ayat "Fa'lam annahu la ilaha illallah", yang artinya, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba benar-benar menapaki jalan makrifat dan menyelami hakikat solawat, maka ia tidak lagi memandang solawat semata sebagai ritual atau bacaan ibadah, tetapi sebagai satu nafas hidup rohani yang menyatu dengan denyut jiwanya. Dalam dimensi makrifat, solawat bukan hanya terucap di lisan, melainkan telah menjelma menjadi darah yang mengalir di nadi, ruh yang meresap dalam jiwa, bahkan menjadi aku yang bukan lagi milik diri, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di makom ini, seorang salik mulai memahami bahwa hakikat dirinya bukanlah entitas terpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan adalah asas dari segala wujud, termasuk wujud dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dan Al-Hakim, "Aku adalah awal ciptaan Allah dan yang terakhir diutus di antara para nabi. Maka
solawat dalam ilmu ma'rifat adalah panggilan ruh kembali kepada asalnya, kepada Nur Muhammad yang merupakan cermin kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana langit memantulkan cahaya matahari, maka Nur Muhammad memantulkan cahaya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh alam. Oleh sebab itu, ketika seseorang bersolawat, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu cahaya agar ruhnya menyatu kembali dengan asal cahayanya. Lebih dalam lagi, dalam ilmu ma'rifat, solawat tidak hanya memuliakan Nabi, tetapi membangkitkan kesadaran ruhani bahwa seluruh wujud makhluk hanyalah pancaran dari Nur Muhammad. Dalam pandangan ini, solawat menjadi sarana menyaksikan atau musyahadah dan mengenal atau ma'rifah bahwa Rasulullah SAW adalah jalan, adalah cermin, adalah wasilah agung yang menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Para ulama ma'rifat menafsirkan bahwa pelita itu adalah Nur Muhammad, tempat memantulnya cahaya ilahi yang menghidupkan seluruh alam. Maka dari itu, solawat dalam makom ma'rifat adalah usaha menembus lubang batin yang gelap dengan cahaya Nur Muhammad, hingga akhirnya qalbu memancar kembali dengan nur rububiyah atau cahaya ketuhanan, dan ruh menyaksikan dirinya dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat solawat. Tidak berhenti pada lafaz, tetapi menuntun kepada penyaksian Allah melalui jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, barang siapa mengenal Rasul, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam laku para wali, salawat adalah amalan paling halus yang menyambung rasa dan ruh kepada makom tertinggi, yakni fana fir Rasul, lebur dalam cinta Rasul, lalu naik kepada fana fillah, lebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Cinta ini bukan cinta biasa, tetapi cinta ruhani yang menyebabkan kefanaan terhadap kehendak diri, yakni menghilangkan rasa aku, rasa memiliki, dan rasa berbuat, sebab semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika solawat dibaca dengan kesadaran cinta seperti ini, maka lafaz solawat bukan lagi huruf-huruf mati, melainkan menjadi ruh yang menggerakkan langit, menggetarkan arsy, dan memancar dari lubuk sir yang tersembunyi di dalam kolbu seorang salik. Solawat seperti inilah yang dikatakan oleh para arifin sebagai solawat daimah, yakni solawat abadi yang tidak pernah putus walau lisan diam, karena ia telah menyatu dengan nafas dan jiwa. Rahasia terdalam dari solawat dalam ilmu ma'rifat adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bersolawat kepada nabinya. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Apakah makna Allah bersolawat kepada Rasulnya? Para ulama ma'rifat menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nur Muhammad secara terus-menerus, dan kemuliaan itu terpancar ke seluruh wujud yang mencintai Nur tersebut. Maka, ketika seorang hamba bersolawat, seolah-olah ia sedang memasuki arus kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan menjadi bagian dari perputaran cinta ilahi yang tidak pernah berhenti. Disinilah letak kemuliaan salawat yang tidak bisa dibandingkan dengan amalan lain, sebab salawat adalah satu-satunya amal yang diiringi langsung oleh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Bahkan, para wali menyebut bahwa salawat adalah amalan yang melampaui waktu dan ruang. Ia berjalan di alam malakut, menembus langit ruh, dan kembali dalam bentuk keberkahan, kedamaian, dan penyaksian ilahi dalam hati orang yang bersolawat. Maka tidak heran jika sebagian besar wali Allah, seperti Imam Al-Haddad, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Busiri, dan para mursyid thariqah lainnya menjadikan solawat sebagai kunci utama dalam zikir mereka. Dalam makom yang lebih tinggi, solawat juga membuka tabir hakikat bahwa segala ciptaan berasal dari satu sumber, yaitu Nur Muhammad, dan tidak ada satupun yang terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, setiap kali bersolawat,
Seorang salik tidak hanya sedang menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia sedang menyebut asal segala wujud, sedang menyucikan asal cahayanya, dan sedang merindukan tempat kembalinya. Itulah sebabnya mengapa sholawat disebut sebagai rahasia makrifat yang paling agung, sebab tidak ada jalan lain menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat bukan hanya jembatan, tetapi kendaraan yang menghantar ruh untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zauq atau rasa, syuhud atau penyaksian, dan yakin atau kepastian. Ketika seseorang telah mencapai makom ini, maka ia tidak lagi sekedar memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ia menjadi bagian dari pujian itu sendiri, dan hidupnya pun berubah menjadi sholawat yang bergerak. Sholawat dalam dimensi makrifat bukan hanya sebentuk doa dan pujian, melainkan adalah gerakan ruh untuk kembali ke asal mula keberadaan yang sejati. Sesungguhnya, tidak ada amalan yang mampu menembus seluruh lapisan nafsu dan hijab kegelapan, kecuali sholawat yang dilakukan dengan rasa musyahadah dan mahabbah yang tulus. Di dalam ilmu makrifat, sholawat tidak berhenti sebagai lafaz pujian yang bersifat horizontal dari makhluk kepada Nabi, melainkan berubah menjadi gelombang cahaya yang vertikal, mengangkat ruh seorang hamba menuju makam tauhid murni. Sebagaimana diketahui dalam martabat 7 atau martabat wujud, Nur Muhammad berada pada martabat kedua, yakni martabat ruhani setelah martabat ahadiyah, zat Allah yang mutlak dan belum ada pengaruh apapun. Maka ketika seorang hamba bersalawat, sesungguhnya ia sedang menapaki jalan spiritual dari manifestasi atau tajalli kembali kepada zat mutlak, melewati hijab-hijab wujud yang semu, hingga mengenal bahwa tidak ada yang nyata kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di sini sholawat menjadi kendaraan batin yang berjalan di antara makam-makam, dari nafs menuju qalb, dari qalb menuju ruh, dari ruh menuju sir, dari sir menuju khafi, dan dari khafi menuju akhfa, hingga ruh kembali ke titik awalnya, yaitu tajalli zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Nur Muhammad. Maka setiap kali seorang salik bersolawat dengan kesadaran ruhani, ia sesungguhnya sedang menapaki jalur mi'raj ruhaniyahnya sendiri. Ia sedang melakukan perjalanan ruh ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj secara jasmani dan ruhani ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sanalah perintah solat diberikan. Tetapi dalam hakikat makrifat, solat dan solawat menjadi satu tarikan nafas dzikir. Solawat adalah gerak cinta, dan solat adalah gerak tunduk dan fana. Lebih dalam lagi, solawat dalam ilmu makrifat bukan hanya lafaz yang dilantunkan ketika senang atau sebagai pelengkap ibadah, tetapi merupakan energi dzikir yang melawan arus duniawi. Dunia senantiasa menarik hati kepada bentuk-bentuk lahir, menciptakan jarak antara hamba dan Tuhannya, antara hati dan hakikat. Namun solawat bekerja seperti api yang membakar tabir hijab antara diri dan Tuhan, sebab cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Maka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks makrifat tidak hanya berarti mengikuti syariat lahiriah semata, tetapi menyatu dengan cahaya beliau dalam batin, yaitu melalui cinta, dzikir, pengosongan diri, dan pembebasan ruh dari keterikatan dunia. Disinilah solawat menjadi seperti lentera di kegelapan. Ia menyinari lorong sempit batin manusia yang penuh debu hawa nafsu dan syahwat, hingga ruh dapat kembali melihat arah pulangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat dalam keadaan fana, di mana diri tidak lagi merasa bahwa aku yang bersolawat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan lidah dan hati dalam memuliakan nabinya, adalah makam yang tinggi dalam makrifat. Sebab pada titik ini, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku amal, tetapi hanya sebagai cermin pantulan dari iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, yang berarti, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Dalam konteks solawat, mengenal diri berarti menyadari bahwa seluruh zikir, pujian, gerak dan nafas bukan berasal dari kekuatan diri, tetapi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang salik memahami bahwa solawatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW adalah manifestasi cahayanya, dan bahwa dirinya tidak lain adalah percikan dari Nur Muhammad, maka di saat itu dia telah bersolawat dalam makam makrifat yang hakiki. Di sisi lain, para ahli hakikat juga menyatakan bahwa solawat adalah pembuka rasa ishq, yaitu cinta suci yang membakar, cinta yang bukan lagi dilandasi harapan pahala atau takut siksa, melainkan cinta yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cinta ini tidak dapat didefinisikan oleh akal dan kata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh kalbu yang telah disucikan oleh zikir dan solawat. Dalam keadaan ini, ketika seorang salik bersolawat, maka hatinya bergetar, matanya basah, tubuhnya merinding, dan jiwanya tersungkur dalam sujud batin yang paling dalam, bukan karena dibuat-buat, melainkan karena ruhnya sedang menatap wajah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cermin solawat. Cinta kepada Rasulullah SAW akan menyalakan lampu rasa yang memandunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solawat adalah bahan bakar lampu itu yang tidak pernah padam sepanjang hayatnya. Maka solawat sejati bukan hanya lafaz, tetapi adalah nyala cinta yang hidup dalam hati yang tak pernah mati. Lebih lanjut, dalam dimensi sir, rahasia batin terdalam, solawat adalah dialog cinta antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nur Muhammad yang diizinkan bagi hambanya untuk ikut menyaksikan. Ketika seorang salik telah bersih dari segala hijab diri, maka ia akan mendengar gema solawat dari seluruh penjuru alam. Ia akan menyaksikan bahwa setiap helai daun yang gugur pun bersolawat, setiap tetes hujan bersolawat, setiap hembusan angin, desiran ombak, dan dentingan hati seluruh makhluk sejatinya sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena seluruh ciptaan lahir dari nur beliau. Maka seorang arif tidak lagi bersolawat dengan lisan, tetapi ia menjadi bagian dari solawat itu sendiri. Ia tidak lagi mengucap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi hidupnya adalah solawat yang berjalan, ruhnya adalah zikir yang memancar, dan diamnya pun adalah pengagungan kepada Rasulullah SAW. Inilah makam insan kamil, makam penyempurna, di mana Rasulullah SAW hidup di dalam dirinya, dan ia hidup dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup bagian ini, perlu ditekankan bahwa rahasia solawat dalam ilmu ma'rifat bukan sesuatu yang bisa dipelajari semata-mata dengan akal dan bacaan. Ia harus diresapi, dijalani, dan diamalkan dalam laku yang bersih dari ego, dalam hati yang lembut oleh zikir, dan dalam jiwa yang terbakar oleh cinta. Maka, barang siapa yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berhenti bersolawat, karena sesungguhnya solawat adalah pintu langit yang terbuka bagi ruh-ruh yang rindu, adalah cermin cahaya untuk melihat wajah Nur Muhammad, adalah perahu penyelamat yang mengantar kepada lautan tauhid, dan adalah nyawa batin yang menghidupkan kesadaran akan Zat yang Maha Suci. Di dalam solawat, engkau akan mengenal hakikat dirimu, hakikat Rasulullah SAW, dan hakikat Tuhanmu, dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa semuanya satu, tiada yang berwujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 152, artinya, ingatlah kepadaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Dan ingatlah, solawat adalah bentuk ingatan yang paling halus, paling agung, dan paling dicintai olehnya. Solawat sebagai nafas nurani dalam martabat wujud, jalan pembebasan dari diri dan kesatuan dalam la maujuda illallah. Pada makom terdalam dari ilmu makrifat, hakikat solawat bukanlah sekadar rangkaian huruf atau bacaan mulut yang diulang-ulang, tetapi ia adalah nafas nurani yang muncul dari kesadaran tertinggi tentang wujud.
bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud dengan sendirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat menjadi media spiritual paling halus untuk melepas keterikatan kepada diri, kepada aku, dan kepada semua bentuk dualitas. Dalam pemahaman martabat wujud yang dibangun oleh para arif billah, wujud itu satu adanya, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh makhluk hanyalah tajalli atau pancaran dari wujud tersebut. Maka ketika seorang salik bersolawat dengan ilmu ma'rifat, ia sedang menyadari bahwa solawatnya bukan dari dirinya, bukan pula miliknya, tetapi berasal dari wujud yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manifestasi Nur Muhammad. Maka dikatakan oleh para wali bahwa as-sholatu sirrun bainal haq wal haqiqat. Artinya, solawat itu adalah rahasia antara Tuhan dan hakikat ciptaan. Solawat adalah manifestasi dari cinta yang paling murni dan paling universal, karena ia menyambung dari zat kepada nur, dari nur kepada ruh, dari ruh kepada hati, dan dari hati kepada seluruh makhluk. Dalam makom solawat ma'rifat, hamba memfanakan seluruh amal, rasa memiliki, dan bahkan rasa keakuannya sendiri. Ia tidak lagi merasa aku bersolawat, melainkan menyaksikan bahwa seluruh ciptaan, dari langit hingga zarah terkecil, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberadaannya berasal dari Nur Muhammad. Dalam surat Al-Isra ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk senantiasa bertasbih dan bersolawat dalam cara mereka masing-masing. Maka hakikat solawat dalam ma'rifat bukan hanya sebentuk zikir, tetapi pengakuan wujud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah poros segala pujian, dan bahwa pujian itu datang darinya, olehnya, dan kepadanya. Dalam makom ini, tidak ada lagi pemisahan antara aku dan dia, antara pencipta dan yang dicipta, karena semua kembali pada satu titik kesadaran, la maujuda illallah, tiada yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, dalam perjalanan ruhani, solawat menjadi tali antara martabat insaniyah atau kemanusiaan dengan martabat ilahiyah atau ketuhanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya makhluk yang memegang kedua martabat ini secara sempurna. Beliau adalah insan kamil, manusia sempurna yang menjadi tempat tajalli sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solawat adalah bentuk pendekatan ruhani seorang hamba kepada makom tersebut, dengan harapan bahwa dirinya pun disucikan oleh cahaya tersebut dan dijadikan cermin dari sifat-sifat ilahiyah, kasih, rahmat, sabar, pemaaf, bijaksana, dan adil. Ketika seorang hamba bersolawat dengan rasa hadrof, yakni rasa hadir sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kolbunya disinari dan ruhnya dipandu untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tajalli bentuk Muhammadiyah. Inilah makna mendalam dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyrah," yang artinya, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam ma'rifat, sallallahu alaihi tidak hanya berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, tetapi juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari hatinya, menjadikannya bersih, lembut, lapang, dan penuh rasa kehadiran ilahi. Di tingkatan ruhani yang lebih tinggi lagi, solawat juga memiliki fungsi sebagai pembuka latifah sirriyah, yaitu rahasia terdalam dalam jiwa manusia yang menjadi tempat pancaran nur Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sir adalah pusat penyaksian, tempat di mana manusia bukan hanya mengenal, tetapi menjadi cermin dari apa yang ia kenal. Ketika seorang hamba menyelam dalam solawat secara terus-menerus dengan adab batin yang sempurna, yakni khusyuk, ikhlas, sabar, dan fana, maka sirnya akan dibuka, dan di sanalah ia menyaksikan bahwa dirinya tiada dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang wujud. Di saat itu, solawat menjadi bahasa Allah yang hidup dalam dirinya. Ia bersolawat bukan karena ingat, tetapi karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan oleh cintanya, dan dibakar oleh rindunya. Maka solawat bukan lagi bacaan, tetapi menjadi sifat, menjadi ruh, menjadi cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi sekadar sosok sejarah, tetapi hadir dalam hati dan hidup dalam seluruh keberadaan. Bahkan ada makom yang lebih tinggi lagi, yakni ketika seorang salik dapat bersolawat kepada Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya sendiri. Bukan berarti ia mengklaim sebagai Rasul, tetapi karena ia telah menyatu dengan sumber asal kejadian, ruh Muhammadiyah yang bersemayam di dalam fitrah setiap manusia. Kemudian solawat dalam ilmu makrifat juga menegaskan bahwa hakikat seluruh ibadah adalah cinta. Cinta inilah yang menjadi ruh segala bentuk ketaatan. Jika seorang hamba bersolawat dengan cinta, maka seluruh alam akan bersaksi atas kehadirannya. Ia tidak perlu banyak berkata, tidak perlu menjelaskan makom, tidak perlu menjadikan dirinya tokoh, karena cahaya dari ruhnya sudah cukup sebagai bukti bahwa ia hidup dalam pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini disebut oleh para arifin sebagai ahlul hudur, yakni orang-orang yang selalu dalam kehadiran Tuhan. Setiap langkah mereka adalah zikir, setiap nafas mereka adalah solawat, setiap pandangan mereka adalah rahmat, dan setiap diam mereka adalah ta'jali. Maka solawat menjadi jembatan spiritual yang menghubungkan langit dan bumi, ruh dan jasad, hamba dan Tuhan, wujud dan kekosongan. Ia bukan hanya alat untuk mendekat, tetapi juga menjadi rumah untuk bersemayam dalam cintanya. Sebagai penegasan terakhir, marilah kita renungkan bahwa solawat bukanlah semata amalan fadilah, tetapi hakikatnya adalah cahaya pembuka hijab diri. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-43 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari gelap kepada cahaya. Gelap di sini adalah sifat-sifat diri dan cahaya adalah Nur Muhammad. Maka solawat adalah upaya untuk terus-menerus meleburkan sifat-sifat diri atau nafsiyah ke dalam sifat-sifat Allah atau ilahiyah melalui jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijab diri telah musnah, maka yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, yang menyaksikan, yang bersolawat, dan yang dicintai. Dalam makrifat, inilah makom tertinggi, fala tara ghairahu wala tusyahid siwahu, yakni engkau tidak melihat selain dia dan engkau tidak menyaksikan kecuali dia. Maka bersolawatlah dengan rasa, bukan hanya dengan suara. Bersolawatlah dengan cinta, bukan hanya dengan harapan pahala. Bersolawatlah dengan kesadaran bahwa engkau berasal dari Nur Muhammad dan akan kembali kepadanya sebagai cahaya. Lalu menyatu dengan cahaya Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah padam. Jika engkau ingin benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kamu ingin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersolawatlah dengan hati yang terisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebab solawat bukan hanya memuliakan Nabi, tetapi adalah perjalanan kembali kepada asal cahaya, tempat seluruh jiwa berjanji, Alastu birabbikum, qalu bala. Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Maka solawat adalah janji ruhani yang terus engkau ikrarkan dengan cinta,
bahwa engkau tidak akan berpaling darinya dan bahwa engkau akan kembali kepadanya melalui cinta paling murni kepada kekasihnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solawat bukan sekadar lantunan lisan, melainkan adalah limpahan cahaya yang mengalir dari Lauful Mahfuz menuju ruhani hamba yang mengenal hakikat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu ma'rifat, solawat adalah cermin tajalli Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalir melalui nur Muhammad yang ditiupkan ke dalam jasad manusia. Maka ketika seseorang bersolawat, sejatinya ia sedang menghubungkan dirinya kepada asal kejadian ruhnya, yaitu Nur Muhammad yang merupakan perbendaharaan awal dari segala penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-43, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ayat ini tidak hanya memerintahkan lisan untuk bersolawat, tetapi menyeru seluruh dimensi ruhani manusia untuk kembali menyatu dengan sumber cahaya kenabian. Dalam ma'rifat, solawat adalah wasilah, perantara yang menjembatani keterpisahan antara zat hamba yang terbatas dengan kemuliaan zat Rasul yang menjadi jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba bersolawat tanpa mengetahui hakikat siapa yang disolawati, maka solawat itu berhenti di bibir saja dan tidak akan menembus ke langit makna. Namun bila ia telah sampai kepada pengenalan terhadap Nur Muhammad sebagai sumber asal kejadian alam, maka setiap lafaz solawatnya bagaikan petir cahaya yang menghancurkan hijab-hijab nafsu, memancarkan api cinta ilahi, dan membangkitkan ruhnya dari kelalaian kepada kehadiran. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam ma'rifat, ini bukanlah perhitungan matematis, melainkan rahasia limpahan cahaya ilahi yang berlipat-lipat, karena solawat bukan hanya permintaan berkah, tetapi pengakuan atas keesaan hakikat Nur Muhammad yang menyatu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan segala sesuatu. Ketahuilah bahwa dalam ilmu ma'rifat, solawat bukan lagi sekadar ibadah lisan, tetapi menjadi nafas hidup batin. Zikir nafas yang senantiasa mengalir dalam tubuh seorang arif billah adalah solawat. Ia hidup di dalamnya, ia berjalan dalam diam, ia berbicara dalam isyarat, dan ruhnya senantiasa bersujud di hadapan Nur Muhammad yang menjadi wasilahnya kepada zat Allah yang Maha Esa. Sebab itu, dalam ma'rifat disebutkan bahwa tiada yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Aku adalah Muhammad, dan dari aku terbit segala sesuatu. Maka orang ma'rifat yang memahami hakikat ini tidak lagi memisahkan antara Allah dan Rasulnya, sebab keduanya menyatu dalam cahaya tauhid. Allah adalah pencipta dan Muhammad adalah cerminnya di alam semesta. Solawat dalam dimensi ma'rifat adalah pengakuan bahwa segala gerak, diam, bicara, dan rasa adalah pancaran dari Nur Muhammad yang hidup dalam tiap atom wujud manusia. Ketika hamba mengucap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sesungguhnya ia sedang mengakui bahwa segala sesuatu dalam dirinya berasal dan kembali kepada sumber cahaya itu. Ia sedang bersaksi, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan jiwa, bahwa tiada jalan menuju Allah, melainkan dengan mencintai, menghayati, dan mewujudkan sifat-sifat Muhammad dalam batinnya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri.
Hadis ini dalam Ma'rifat bukan hanya bicara soal cinta emosional, tetapi cinta hakiki yang memadamkan ego diri dan melebur dalam sifat Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Orang Ma'rifat tidak hanya bersolawat, tetapi menjadi solawat itu sendiri. Artinya, ia adalah pancaran kasih, kelembutan, ketegasan dalam tauhid, dan keikhlasan total seperti Rasulullah SAW. Ia tidak lagi melihat dunia dengan nafsu, tetapi dengan mata hati yang melihat cahaya Rasulullah dalam segala hal. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta." Ini bukanlah bentuk pengkultusan terhadap Nabi Muhammad SAW secara jasad, melainkan pengakuan terhadap realitas makhluk pertama yang diciptakan, yaitu Nur Muhammad. Dalam ilmu ma'rifat, siapa yang mengenal Nur Muhammad, ia mengenal sebab wujud dirinya, dan siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Bersolawat berarti menyalakan api cinta ilahi dalam hati. Api ini tidak membakar kulit, tetapi membakar hijab yang menyelimuti kalbu. Ia membakar rasa aku, hingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang bergerak dalam diamnya. Maka, solawat dalam ilmu ma'rifat adalah pembuka gerbang fana dalam Rasulullah menuju fana dalam Allah. Hanya mereka yang telah sampai kepada maqam mahabbah, cinta sejati, yang memahami bahwa setiap solawat adalah cermin zikir kepada zat Allah, karena Rasulullah SAW adalah manifestasi paling sempurna dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam surah Al-Fath ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami mengutus engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, supaya kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan dan membesarkan Dia, serta bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang." Dalam konteks ini, memperbesar Rasulullah SAW bukan berarti mengangkat manusia menjadi ilah, tetapi mengakui bahwa di dalam batin manusia ada satu nur kenabian yang harus dibesarkan, dipelihara, dan disucikan melalui solawat. Sebab itu dalam ma'rifat, solawat adalah pakaian ruhani yang dipakai oleh jiwa untuk naik ke hadirat Allah. Tanpa solawat, ruh kehilangan busana yang layak untuk menghadap kepada cahaya Rabbul Izzati. Sebagaimana malaikat tidak mampu menembus hakikat Nur Muhammad, demikian pula ruh manusia yang tidak bersolawat tidak mampu menembus hijab-hijab ma'nawi yang menutupi cahaya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa solawat yang sempurna adalah solawat yang disertai dengan tajalli sifat Rasulullah SAW dalam batin, bukan hanya ungkapan lisan. Solawat adalah penyaksian bahwa engkau telah menghapus kehendakmu dan menggantikannya dengan kehendak Rasulullah SAW yang seluruh hidupnya adalah kehendak Allah. Maka ketika engkau bersolawat, sesungguhnya engkau sedang berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya kehendak selain kehendakmu, dan kehendakmu tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Disinilah solawat mencapai hakikat ma'rifat. Disinilah ruh menjadi saksi dalam cahaya, bukan sekadar pengikut buta dalam suara. Solawat yang demikian akan membimbing ruh menuju penyaksian bahwa Muhammad bukanlah nama seorang nabi, tetapi adalah rahasia ilahi yang mengalir dalam tiap detak waktu dan tiap denyut kehidupan. Maka bersolawatlah bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta, bukan karena takut, tetapi karena rindu. Dan ketahuilah bahwa cinta kepada Rasulullah SAW adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk mengenalnya melalui jalan cinta. Karena tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali melalui Rasul-Nya. Dan tidak ada Rasul yang lain sebagai penutup kenabian kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaat, sang penghulu para kekasih Allah, sang makhluk yang pertama diciptakan dan terakhir ditinggalkan. Maka rahasia solawat dalam ma'rifat bukan sekadar ibadah, tetapi adalah jalan kembali, pulang kepada asal, pulang kepada Allah, melalui Nur Muhammad. Solawat dalam jalan makrifat tidak hanya sebatas lantunan puji dan doa,
tetapi merupakan cermin dari pengakuan ruhani yang dalam akan sumber cahaya seluruh wujud, yaitu Nur Muhammad yang menjadi manifestasi awal dari tajali Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hakikat makrifat, orang yang bersalawat dengan kesadaran batin telah masuk ke dalam samudra tauhid yang paling hakiki, sebab sesungguhnya hakikat salawat adalah pancaran dari cinta ilahiyah yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh makhluk yang mencintai dan menyaksikan kebenaran cahaya tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 43. Yang berarti, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa solawat bukan hanya anjuran, tetapi perintah ilahiyah yang dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Maka siapa yang bersolawat berarti ia tengah menyatukan diri dalam arus ilahiyah yang suci, menghubungkan ruhnya pada sumber segala cahaya, dan menapaki jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat adalah bentuk zikir khusus yang mengandung kesadaran akan kehadiran Nur Muhammad dalam diri. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin bagi zat yang tidak terlihat, yakni menjadi ayat-ayat yang hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam pandangan makrifat, rahmat ini bukan sekedar belas kasih, tetapi merupakan pancaran nur ilahi yang menyusupi seluruh makhluk dan hanya bisa dirasakan melalui mata batin yang telah tercerahkan. Maka, bersolawat secara makrifat adalah menyambungkan diri pada rahmat ini, memasuki kesadaran akan nur yang menerangi segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyra," yang artinya, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Namun dalam ilmu makrifat, bukan bilangan yang menjadi titik tekan, melainkan penyaksian atas balasan solawat tersebut sebagai limpahan cahaya dan rahmat yang langsung masuk ke dalam kalbu, membersihkan nafsu, menghancurkan hijab, dan membukakan tabir zat. Oleh sebab itu, para arif billah menekankan bahwa solawat bukan sekedar amal lisan, melainkan latihan ruhani untuk memfanakan diri dalam kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni fana fi Rasul lalu naik kepada fana fillah. Ini sesuai dengan maqam tariqah dan hakikat dalam tasawuf. Dalam solawat nurdat yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin nuridh dhat wassirris sari fi sairil asma'i wassifati. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa di balik lafaz ini tersimpan kunci pengenalan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu cahaya Muhammad. Lafaz nurudz dzat bukan sekedar pujian, tetapi merupakan pengakuan bahwa Muhammad adalah cahaya dari zat dan sirris sari atau rahasia yang mengalir dalam segala nama dan sifat, menandakan bahwa seluruh asmaul husna dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tampak dan hidup melalui kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bersolawat dengan kesadaran makrifat bukan hanya sedang memuji, tetapi sedang mencicipi dan merasakan kehadiran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya melalui medium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat juga berfungsi sebagai zikir yang membangunkan ruh dari tidur panjangnya dalam nafsu dunia. Solawat mampu membuka simpul-simpul gelak dalam hati yang terhijab oleh sifat-sifat buruk seperti sombong, ujub, dan hasad. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin dari keindahan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim,
yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka bersalawat dengan makrifat adalah bersentuhan ruh dengan akhlak agung ini, dan dalam proses itu hati seseorang dibentuk dan dibersihkan lalu dijadikan wadah untuk menyaksikan zat. Dalam maqam zikir makrifat, sholawat tidak lagi terbatas pada saat-saat tertentu, tetapi menjadi denyut nafas kehidupan, menjadi zikir yang hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Surat Al-Muzammil ayat 8, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Para arif billah memahami bahwa sebutan nama Tuhan tidak bisa dilepaskan dari pujian kepada utusannya, karena disitulah jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka. Sebagaimana tidak ada yang bisa melihat matahari tanpa cahaya, begitu pula tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa nur Muhammad. Maka bersolawat adalah menyinari kalbu dengan cahaya itu agar batin mampu menyaksikan. Imam Al-Qushairi dalam risalahnya menyebut bahwa solawat termasuk zikir tertinggi karena ia menyambungkan zat rifat. Ini disebut sebagai wasilatul asma, yaitu penghubung antar maqam ruhani melalui peneguhan cinta yang absolut kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para salik yang berjalan di jalan makrifat tidak pernah meninggalkan solawat sebagai kunci pembuka semua hijab. Mereka tidak hanya membaca solawat dengan lisan, melainkan dengan seluruh keberadaan mereka. Setiap tarikan dan hembusan nafas mereka adalah solawat. Setiap detik kesadaran mereka adalah penyaksian akan keagungan Rasulullah SAW yang membimbing ruh mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, solawat menjadi pakaian ruhani mereka, menjadi kendaraan mereka untuk mi'raj ruhani menuju Zat yang Maha Esa. Sebagaimana Rasulullah SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam tubuh dan ruh, demikian pula para salik melalui salat yang ma'rifat, mereka mi'raj dalam rasa dan fana menuju musyahadah akan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salawat bukan sekedar amal sunnah, tetapi jalan cinta, jembatan ruh dan hakikat dari pengakuan tauhid yang sejati. Dalam jalan makrifat, tidak ada fana tanpa salawat, tidak ada makrifat tanpa mencintai Rasulullah dengan totalitas ruh. Maka, siapa yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia mencintai Rasulullah. Dan siapa yang ingin mencintai Rasulullah secara hakikat, hendaklah ia menempuh jalan makrifat melalui salawat yang hidup dalam qalbunya. Salawat adalah bahasa cinta, dan cinta adalah jembatan makrifat yang hakiki. Maka tatkala seorang hamba telah menapaki jalan ma'rifat dan sampai kepada pemahaman bahwa solawat bukan sekedar bacaan lisan, bukan sekedar doa permohonan, tetapi merupakan cermin dari kesadaran ruhani tertinggi terhadap hakikat kenabian dan penyatuan makna dalam kehadiran Nur Muhammad, maka solawat itu menjadi bagian dari nafasnya, menjadi darah dalam nadinya, menjadi irama hatinya dan denyut jiwanya. Ia tidak lagi membaca solawat karena kewajiban, tetapi karena cinta yang tak terputus. Ia tidak lagi sekedar memuji Nabi Muhammad SAW, tetapi sejatinya ia sedang menyaksikan cermin dirinya yang tersucikan dalam cahaya kenabian. Sebab, dalam maqam ma'rifat, solawat adalah penyaksian terhadap rahasia wahyu, dan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai utusan, melainkan sebagai cahaya pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi, dan dalam tafsir ruhani, cahaya pertama yang memancar adalah Nur Muhammad. Maka barang siapa yang bersolawat dengan hati yang fana, ia sejatinya sedang menyambungkan dirinya ke sumber cahaya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim menyatakan, Awalu ma khalaqallahu nuri, yakni nura Muhammadin. Yang artinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku, yaitu cahaya Muhammad. Dalam rahasia ini, solawat menjadi kendaraan ruhani untuk meniti cahaya itu kembali menuju asalnya. Orang yang bersolawat dengan ma'rifat bukan hanya sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Rasulnya, tetapi sedang membiarkan ruhnya berjalan menembus hijab-hijab gelap, menuju sir yang tersembunyi, tempat seluruh hakikat bertemu, tempat di mana segala nama-nama dan sifat-sifat Allah memancar melalui cermin Nur Muhammad. Inilah mengapa dalam surat Al-Ahzab ayat 46 disebutkan,
wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira, yang artinya, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya dan sebagai pelita yang terang benderang. Sungguh, Rasulullah SAW adalah pelita ma'rifat dan solawat adalah cahaya yang menyambung pelita itu ke dalam relung jiwa kita. Tidak ada jalan menuju pengenalan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui Rasulullah SAW, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, wa'alamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa Rasulullah ada di antara kamu. Dalam makna ma'rifat, Rasulullah tidak hanya hadir secara historis, tetapi terus hidup dalam ruhani para pencintanya. Ia adalah ruh dari ruh, cahaya dari cahaya, dan hadir dalam batin orang-orang yang telah mencairkan egonya. Maka barang siapa yang bersolawat dengan menghadirkan Rasulullah SAW dalam batinnya, maka ia sedang bersyahadat dengan rasa, menyaksikan Nabi dengan mata batinnya, dan menyambung sanad ruhani yang suci yang tidak terputus hingga akhir zaman. Inilah makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran, yang artinya barang siapa bersolawat kepadaku sekali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam pemahaman syariat hal ini berarti keberkahan berlipat ganda, namun dalam ma'rifat ini berarti bahwa setiap satu getaran cinta yang kita pancarkan kepada Rasulullah SAW akan dibalas dengan 10 pancaran cahaya ke dalam hati kita, 10 tingkat penyucian jiwa, 10 jalan menuju pencerahan. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada Nabi, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ketika engkau bersolawat, sejatinya engkau sedang ikut serta dalam arus cinta ilahi yang tidak terputus. Engkau berada dalam majlis cahaya, dalam lingkaran malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Bukankah ini maqam yang paling tinggi ketika engkau menjadi bagian dari zikir dan cinta Allah kepada kekasihnya? Inilah puncak ma'rifat dalam selawat, menyatu dalam arus zikir semesta yang semuanya bermuara kepada Rasulullah SAW sebagai jalan, cermin, dan wajah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya. Maka barang siapa yang telah mencapai rasa ini dalam solawatnya, seluruh hidupnya adalah ibadah, seluruh nafasnya adalah tasbih, dan setiap helaian jiwanya adalah rahmat. Ia menjadi makhluk yang hidup dalam cinta dan bersama cinta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, yang artinya, barang siapa mencintaiku, ia akan bersamaku di surga. Namun dalam ma'rifat, surga tidak menunggu di akhirat. Surga mulai saat hati menyatu dengan cinta Rasulullah SAW, saat setiap zikir adalah solawat dan setiap detik adalah kehadiran. Inilah surga rasa, surga ruhani yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang telah menanggalkan dirinya, yang telah membakar egonya dalam api cinta Muhammad. Maka solawat adalah kunci surga dunia dan akhirat, karena solawat membuka pintu penyaksian terhadap hakikat Nur Muhammad. Barang siapa menyaksikan Nur Muhammad dalam jiwanya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW adalah jembatan ma'rifat, pemegang rahasia, penyampai cahaya, dan penuntun ruhani. Maka jangan pernah lalai dari solawat, jangan pernah merasa cukup dengan hanya 1-2 bacaan. Jadikan solawat sebagai nafas, jadikan solawat sebagai denyut hidup. Karena hanya dengan itulah engkau akan sampai kepada maqam fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Surat Al-Baqarah 152. Dan tidak ada zikir yang lebih mulia dibandingkan solawat, karena solawat adalah ingatan Allah kepada kekasihnya, dan engkau diperbolehkan ikut serta dalam keagungan itu. Maka di akhir segala rahasia ini, ketahuilah bahwa solawat adalah jalan pulang, dan Nabi Muhammad SAW adalah rumahnya.